lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini dan seperti biasa kita di acara Dunia Anak, dan alhamdulillah di kebersamaan kita siang hari ini sahabat budaya saya sudah bersama adik yang cantik yang tentunya di dunia anak ini ada seorang anak kecil ya, kecilnya sudah besar dia tahu. Oke, dia bernama Kirani Insan, siswa berprestasi SDIT Rafasya Baitul Makmur. Kita langsung kenalan sama Kirani ya. Coba kita tanya dulu lebih lanjut seperti apa Kirani hari ini. Ya, assalamualaikum Kirani, selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar Kirani? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Kirani, boleh kenalan diri kamu dong, Kirani. Siapa nama lengkap, terus nama panggilannya siapa, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar RRI. Perkenalkan, nama saya Kirani Insan, bisa dipanggil Kirani. Umur saya 10 tahun dan
Umur saya 10 tahun. Sekolah di mana? Dan saya bersekolah di Sekolah Islam Terpadu Rafasya Baitul Makmur kelas 5. Oke, lengkap ya kali ini. Baik, Kirani nanti juga bisa teman-temannya menonton, teman-teman di sekolah, guru-guru bisa menonton juga dan keluarga yang mendengarkan Dunia Anak di YouTube maupun Facebooknya Pro 4, boleh langsung ditonton di sana, nanti bisa disaksikan secara live ya. Nah, Kirani, apa cita-cita kamu, Kirani? Cita-citaku jadi dokter. Dokter apa? Dokter kandungan. Oke, kenapa mau jadi dokter kandungan? Karena menurut saya itu dokter kandungan itu merupakan pekerjaan atau profesi yang cukup mulia. Dan bisa menyelamatkan orang-orang di saat orang-orang itu juga membutuhkan. Oke, nah hobi Kirani apa ini? Berenang. Berenang. Oke, wah. Nah, hobinya berenang. Kenapa suka berenang? Karena suka main air aja. Suka main air. Dari kecil suka main air memang. Iya. Oke. Mandi hujan atau memang biasa pergi rekreasi sama keluarga di tempat berenang? Kan jadi Iya, suka biasa. begitu? Iya. Oke. Nah, Kiran, kamu kan kelas 5 nih. Bisa ceritakan bagaimana keseharian kamu di sekolah? Awal datang kami disamperin sama ustadz dan ustazah. Habis itu kita sholat duha berjamaah di musola. Lalu setelah itu kita masuk ke kelas Quran. Lalu lanjut belajar sampai jam 11.30. Lalu jam 11.30 kita istirahat makan. Makan sampai waktu zuhur. Lalu kita siap-siap sholat zuhur. Setelah sholat zuhur istirahat lagi setengah jam, bisa tidur, bisa juga main. Lalu lanjut belajar sampai jam 3. Jam setengah 4. Oh, setengah 4. Lalu siap-siap sholat asar. Lalu setelah sholat asar kita bisa pulang. Oh, begitu. Apa pelajaran favorit kamu, Kiran? Matematika. Matematika. Kenapa suka dengan matematika? Kan susah mata pelajaran ini. Iya sih, susah-susah, gampang-gampang susah. Tapi pas belajar matematika itu pas sudah diajarkan, ternyata mudah. Mudah ya. Oke. Jadi tidak susah ya. Awalnya sih susah. Susah. Jadi tapi lama-lama bisa dilakukan. Oke. Nah, mungkin Kirani bisa bagi tips dong, bagaimana cara belajar dengan baik? Caranya itu fokus terhadap guru yang mengajar. Lalu jika kita pulang ke rumah, kita ulangi deh pelajaran yang sudah dipelajari pas di sekolah. Gitu. Oke. Jadi kalau belajar di sekolah, Kirani sama teman-teman atau belajar sendiri Kirani nih di sekolah, atau mungkin sama teman-temannya Kirani? Iya, sama teman-teman. Iya. Belajar apa biasa kalau di sekolahnya sama-sama dengan teman-teman? Life skill. Apa lagi ya? Biasa juga belajar pelajaran utama. Oke. Jadi biasa kumpul ya begitu ya sama teman-temannya. Baik Kirani, nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang katanya Kiran itu memiliki prestasi. Nah, nanti mungkin Kiran bisa ceritakan ya sama Kak Anti ya, prestasi apa yang juga Kirani dalami bersama di sekolah begitu. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Aku adalah anak gembala, selalu riang
Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak. Ternakku makan tak pernah sedikit. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak. Ternakku makan tak pernah sedikit. Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama Kiran di siang hari ini, sahabat budaya, adik-adik yang ada di rumah. Kiran ini adalah seorang anak yang berprestasi dan yang pasti juga dia tidak mau tinggal diam dengan apa yang dipelajarinya di sekolah. Alhamdulillah di hari ini kita bersama Kiran dan kita ke Kiran kembali. Kiran, kalau Kiran itu katanya memiliki prestasi, boleh dong disebutkan prestasi apa itu? Saya pernah juara 1 lomba tahfidz dan juga pernah dapat medali emas lomba olimpiade matematika. Dan pernah juga saya juara 1 lomba konten kreator.
Oke, baiklah. Nah, bagaimana perasaan Kiran karena telah menjadi sang juara begitu? Saya senang sekali, Senang ya. Orang tuanya bagaimana? bangga. Bangga. Senang sekali. Nah, pada waktu bersiap-siap mengikuti kejuaraan, pernahkah Kiran berpikir bahwa lawan dari Kiran itu lebih hebat dan akhirnya ada rasa khawatir yang muncul begitu atau ih domba-domba nah bilang orang Makassar Kak. Ya, ada tidak begitu? Ya, tentu saja Kak, Ada. membuat kepercayaan diri saya berkurang. Terus apa yang Kiran lakukan kalau kepercayaan diri itu berkurang? Tetapi saya tetap fokus terhadap diri saya dan mempersiapkan diri saya sebaik mungkin. Nah, boleh dong bagi tips bagaimana persiapan Kiran sebelum mengikuti kejuaraan? Misal nih kita lomba tahfidz, kita harus mempersiapkan hafalan dan merojaah terus jauh-jauh hari sebelum lomba. Itu ya yang dilakukan. Tarik nafas tidak? Aduh nervous, aduh grogi Kak. Jadi tarik nafas. Begitu tidak? Tidak Ji. Tidak Ji. Oke baik Kak. Nah, salah satu prestasi Kiran yaitu juara 1 tahfiz Quran. Nah teman-teman juga di rumah pasti penasaran ya sama Kiran bahwa dengan hafalannya Kiran sendiri. Nah, bagaimana akhirnya Kiran ini mau menghafal, yang pasti hafalannya ini bisa tidak dikasih dengarkan sama teman-teman yang ada di rumah? Silahkan. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ilal 'izami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kiran. Wah, hafalannya cukup panjang ya. Nah, Kiran bisa dong dibagikan tips buat teman-teman di rumah bagaimana Kiran sendiri itu mudah untuk menghafal surah-surah. Yang pertama itu harus memperbaiki niat. Ingin menghafal gitu. Lalu yang kedua, cari guru, muhafidhah atau tempat untuk menghafal. Lalu yang ketiga harus disiplin dan komitmen. Ya. Mempunyai target setiap hari untuk menghafal.
Oh begitu, iya tuh, oke deh. Nah, salah satu prestasi Kiran juga yaitu juara satu konten kreator. Konten yang bagaimana yang dibuat sama Kiran, nah nih biasanya, ya. Gini Kak, lomba ini kan diadakan secara online. Jadi kita tuh bikin video yang bertemakan tentang A Day in My Life. Lalu setelah itu dikirim deh ke adminnya. Nggak nyangka juga dapat juara 1. Ya, apa itu yang kemarin Kiran kirim sampai bisa mendapatkan juara? A Day in My Life yang mana ini? Keseharian hari-hari. Hari biasanya yang masuk dalam prestasi atau juara ini yang mana? Yang sampai juara? Yang mengaji atau pergi kemana sampai dapat juara ini, olimpiade yang diikuti ini atau prestasi ini yang mana itu kontennya yang dimasukkan? Kontennya itu yang kayak bangun pagi itu, yang mandi di siang hari, mandi lalu di siang hari makan siang, yang kayak gitu. Oh, yang kayak begitu. Yang pas bulan puasa itu. Oh, bulan puasa. Oh, itu lombanya yang diikuti pas bulan puasa. Baru-baru ini ya? Tidak. Oh ya, yang intinya pas bulan puasa pada saat itu ya. Oke, baiklah. Nah, siapa yang ngajarkan membuat konten? Kalau yang ngajar nggak ada sih Kak, sendiri berinisiatif. Saya juga punya konten YouTube. Alhamdulillah hampir 4.000 subscriber. Ah begitu, iya tahu. Wah, terus setiap hari dibikin konten atau bagaimana ini sampai banyak penontonnya? Enggak setiap hari. Enggak setiap hari. Libur. Kalau hari libur saja. Oke, baiklah. Nah, kalau bicara tentang medali, kan Kiran ini pernah mendapatkan medali emas Olimpiade Matematika. Nah, itu kegiatannya di mana? Secara online juga Kak. Secara online di Makassar, Ci. Iya di sini. Oke, dan itu Olimpiade Matematika ya. Tahun berapa Kiran? Kalau boleh tahu? Baru-baru. Tahun 2025 ini. 2024. Oh 2024. Oke. Nah sebenarnya cara belajar matematika biar mudah dipahami itu seperti apa sih Kiran? Kan susah itu matematika. Oh tidak kalau bagi Kiran, tapi kalau bagi orang lain belum tentu ya. Oke silakan. Fokus terhadap gurunya seperti yang saya bilang tadi. Fokus, lalu berdoa terus terhadap Allah supaya dimudahkan pelajaran matematikanya. Lalu selalu diulangi pelajaran-pelajaran karena matematika itu susah diingat, susah dipahami juga. Oh jadi tiap hari Kiran kalau sudah terima pelajaran matematika langsung belajar di rumah begitu? Ikut les tidak Kiran? Les matematika? Enggak, les sempoa. Oh sempoa, oh pantas. Jadi setiap hari les sempoanya? Cuman hari Minggu. Di mana tempatnya? Private. Private, datang ke rumah? Iya. Oke, baiklah. Baik, Kiran nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi ya di siang hari ini. Tapi kita mau dengar dulu lagu berikut. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi tu wis sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin ni. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh paru berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang mudah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, kita masih bersama Kiran di siang hari ini dan pastinya juga masih Kiran akan menceritakan bagaimana Kiran di sekolah dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan. Nah, Kiran katanya Kiran ini bisa menjelaskan dulu sirah Nabawi ya, ada ya yang ditahu sama Kiran ya. Nah, bisa mungkin diceritakan dan silakan Kiran.
Saya juga senang sih Kak, selalu nonton kisah Nabi di rumah. Salah satu kisahnya itu kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub kan ditimpa penyakit yang sulit sembuh. Nabi Ayub tetap bersabar, taat beribadah kepada Allah, dan terus berdoa. Bisa juga dijadikan kesimpulan, apapun musibah yang menimpa, kita harus bersabar, taat beribadah kepada Allah, dan terus berdoa untuk memohon pertolongan. Oke, baik. Nah, adakah pengalaman Kiran yang berkesan dalam mengikuti kejuaraan? Kesannya semakin banyak kita mengikuti lomba, semakin bertambah juga pengalaman kita, dan semakin bertambah juga kepercayaan diri kita untuk lomba hari-hari lain. Oke, baik. Nah, adakah pengalaman Kiran yang mungkin pada waktu bersiap-siap ya mengikuti kejuaraan ini, Kiran pernah berpikir bahwa lawan dari Kiran itu lebih hebat dan akhirnya ada rasa khawatir yang muncul begitu? Ya itu tadi Kak, saya khawatir karena berpikir terus tentang orang itu. Jadi kita harus lawan dengan fokus ke diri sendiri. Ada pengalaman Kiran yang berkesan waktu mengikuti kejuaraan? Banyak teman tadi, apalagi? Iya, bisa berkenalan dengan teman-teman lain. Oh, pada saat lomba itu ya? Awalnya jadi lawan, pas sudah berkenalan, jadi teman. Iya ya, betul biasa gitu. Nah, gimana cara Kiran menghilangkan rasa khawatir? Tarik nafas atau baca ayat suci Al-Quran, yang mana biasanya ada seperti itu, atau mungkin jalan-jalan dulu deh, putar-putar tempat kejuaraan, itu bagaimana? Tarik nafas terus iringi dengan doa. Tidak jalan-jalan kemana-mana dulu, aduh supaya tidak grogi, pergi-pergi dulu lihat-lihat apa begitu, ada begitu? Tidak, tetap di tempat duduknya. Oke, baik. Nah, kalau di sekolah, apakah Kiran belajar juga tentang hadis-hadis? Nah, hadis apa saja yang Kiran tahu? Mungkin boleh disebutkan? Di pertemuan kali ini saya mau membacakan 2 hadis. Yang pertama, hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Boleh. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan yang kedua, hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oke, terima kasih. Ilmunya banyak sekali dibagikan oleh Kiran ya, dengan hadis-hadis yang ada. Nah, siapa yang mendukung Kiran untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan? Yang pertama, orang tua saya, mereka sangat bangga kalau saya mendapat juara. Yang kedua, guru-guru saya di sekolah. Iya, beliau juga mendukung saya jika saya diikutkan lomba. Ibu gurunya mana? Yang mana ini? Ibu siapa namanya? Ustazah Aulia. Ustazah Aulia. Nah, Ustazah Aulia itu kalau mendukung kejuaraan biasa ikut-ikut juga atau bagaimana? Biasa ikut-ikut juga. Ikut juga di mana Kiran ikut kejuaraan ikut begitu. Apa bentuk biasanya dukungan dari Ustaz siapa? Ustazah Aulia untuk Kiran? Beli kue kah, beli minuman, ayo Kiran makan, atau ini Kak Aulia, Ustazah Aulia belikan ini, ya ada? Enggak, Temanin saja. Kalau mau pergi kemana ditemani selalu? Bukan, ditemanin lomba. Oh, temanin lomba. Okay. Biasa tidak Ustazah Aulia bilang, Kiran jangan begadang, ada pesan-pesan begitu tidak dikasih tahu? Yeah. Oh ada, biasa di chat? Biasa. Apa dibilang biasa?
siapkan biasa gitu, siapkan hafalan untuk lomba besok. Apalagi tidurnya jangan lama-lama, jangan begadang gitu, makan yang banyak gitu ya. Oke, minum air putih juga begitu biasa. Enggak. Oke, baiklah. Oke, kalau di sekolah sendiri, SDIT Rafasya Baitul Makmur, kegiatan eskul apa saja yang Kiran ikuti? Oh, tunggu dulu. Kalau orang tua biasa apa yang diingatkan untuk Kiran untuk kalau sebelum mengikuti lomba begitu atau mengikuti lomba kejuaraan-kejuaraan ini? Dan semangat, lalu kalau kadang-kadang menawarkan kayak misalnya kalau saya dapat juara dikasih uang. Itu untuk dukungannya ya. Oke, baiklah. Nah, tadi kalau di sekolah SDIT Rafasya Baitul Makmur, kegiatan ekskul apa saja yang Kiran ikuti biasanya? Ekskul renang sama ekskul karate. Oh, karate. Wow. Nah, bagi tipsnya dulu, bagaimana cara mengatur jadwal kegiatan Kiran. Tapi mau tahu dulu, ekskul tadi yang karate sama renang itu tidak mengganggu pelajaran tak, atau hari-hari apa saja? Kalau ekskul di sekolah itu biasanya hari Sabtu. Untuk karate dan renang. Itu jam sepulang sekolah. Hari Sabtu enggak Oh, sekolah. enggak sekolah, libur ya. Oh, jadi jam berapa biasa Kiran mulainya? Biasa disuruh datang jam 9. Pulangnya biasa jam 11 atau jam 12. Itu untuk renang dan karate. Oke. Dan itu tapi ini berlangsungnya setiap minggu atau bagaimana? Karate dulu minggu ini, minggu depan lagi renang, begitu? Biasa enggak ekskul. Minggu ini ekskul, minggu depannya enggak ekskul lagi. Begitu. Tapi itu ganti-gantian untuk renang dan karate? Atau sama-sama jalan, karate dulu, ekskulnya hari Sabtu ya, umpama jam 7. Ganti-ganti. Oh, ganti-gantian setiap minggu. Oh ya. Masih ada juga ekskul yang lain tapi saya enggak ikuti itu. Oh, jadi ikuti. Oh, jadi itu kayak renang dengan karate. Jadi biasa ekskul apa saja yang di sekolah? Ekskul bahasa juga biasa ada. Ada ya, bahasa ya. Pramuka? Ada. Ada juga pramuka. Kalau pramuka hari Kamis. Sepulang dari sekolah. Oke, baiklah. Nah, Kiran, bagi dong tipsnya gimana cara mengatur jadwal kegiatannya Kiran? Dari malam saya sudah mengatur jadwal saya untuk besok hari. Bangun jam berapa, sholat jam berapa, ke sekolah jam berapa, ekskul jam berapa, mengaji jam berapa, dan lain-lain. Oh, itu sudah diatur memang ya. Orang tuanya Kiran juga mendukung kalau ikut seperti itu. Dukung. Oke, baiklah. Tipsnya bagaimana nih Kiran untuk teman-teman mungkin yang mau punya kegiatan atau sukses kayak Kiran, mungkin apa yang ingin Kiran sampaikan? Dari kecil memang pas umur 3 tahun kan orang tua saya juga penghafal. Jadi dia memutuskan untuk memasukkan saya ke sekolah tahfidz. Jadi saya menghafal di situ sampai sekarang. Oh iya, oke. Nah, terakhir nih Kiran, apa pesan dan ucapan Kiran kepada semuanya untuk mendengarkan dan menonton kita saat ini, yang menonton kita? Apa pesannya untuk bisa berprestasi begitu, atau bisa juga mengikuti ekskul yang dihobi atau disukai? Silakan. Pertama-tama saya berterima kasih dulu kepada RRI yang telah mengundang saya, dan terima kasih juga kepada orang tua saya yang sedang mendengarkan siaran hari ini. Dan guru-guru saya juga terima kasih banyak, dan teman-teman saya juga yang sedang mendengarkan terima kasih juga. Pesannya, jangan lupa menjadi orang yang lebih baik dan berprestasi seperti visi misi di sekolah saya. Jadilah orang yang beriman, bertakwa, berakhlak, berilmu, dan berprestasi. Sebagaimana orang yang beruntung itu ialah orang
ialah orang yang hari ini lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat narasumber kita, adik kita, yaitu Kirani Insan, siswi berprestasi SDIT Rafasya Baitul Makmur. Sukses untuk aktivitasnya ya Kiran ya. Semoga kedepannya Kiran bisa berprestasi dan lebih giat lagi untuk mengikuti pelajaran, kejuaraan-kejuaraan yang ada. Semoga juara terus ya. Sampai jumpa Kiran di lain kesempatan. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.